warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Umi Akbar Ramadhani dengan NPM 24140710. Di sini aku ingin menjelaskan beberapa materi tulis video yaitu dari Bapak dosen Bapak Maret Lombau. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Yang kedua itu ada motor bakar 2 tak bensin. Yang ketiga itu ada penyaluran bahan bakar. Yang keempat itu ada sistem pelumasan dan sistem pendingin. Yang kelima itu ada sistem kelistrikan. Dan yang keenam itu ada sistem penyedot. Selamat menyaksikan guys. Di sini saya akan menjelaskan materi motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Selanjutnya, pengertian dari motor bakar 4 tak bensin, yang dimana mesin bakar dalam yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan memanfaatkan percikan api yang disebut spark plug untuk menyalakan campuran udara dan bensin. Kemudian, pengertian dari motor bakar 4 tak diesel, yang dimana mesin pembakaran dalam yang menggunakan solar sebagai bahan bakar dan pembakarannya terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi tanpa bantuan busi. Selanjutnya, langkah kerja 4 tak diesel. Yang pertama, langkah hisap, yang dimana katup masuk terbuka, piston bergerak ke bawah menghisap udara murni. Yang kedua, langkah kompresi, katup tertutup, piston menekan udara hingga suhunya tinggi. Yang keempat, langkah usaha, bahan bakar yang disebut solar disemprotkan ke udara panas, terjadi pembakaran spontan. Yang keempat, langkah buang, katup buang terbuka, piston mendorong gas sisa keluar. Langkah kerja 4 tak bensin. Yang pertama, langkah hisap, yang dimana katup masuk terbuka, piston bergerak dari TMA ke TMB, menghisap campuran udara dan bensin. Yang kedua, langkah kompresi, katup tertutup, piston naik dari TMB ke TMA, menekan campuran bahan bakar. Yang ketiga, langkah usaha, busi memercikan api, campuran terbakar, tekanan gas mendorong piston ke bawah. Yang keempat, langkah buang, katup buang terbuka, piston naik ke atas, mendorong gas sisa. Selanjutnya, ciri-ciri. Ciri-ciri yang dimiliki motor 4 tak bensin. Yang pertama, menggunakan busi untuk pengapian. Yang kedua, bahan bakarnya itu bensin. Yang ketiga, proses pembakaran dibuang bakar. Yang kelima, suara lebih halus dibanding diesel. Ciri-ciri motor 4 tak diesel. Yang pertama, tanpa busi, melainkan menggunakan kompresi tinggi untuk pembakaran. Yang kedua, bahan bakarnya itu solar. Yang ketiga, torsi tinggi pada putaran rendah. Yang kelima, suara lebih keras dan getaran lebih besar. Kemudian adanya kelebihan. Kelebihan dari motor 4 tak bensin. Yang pertama, getaran lebih halus. Yang kedua, putaran mesin tinggi. Yang ketiga, lebih ringan dan mudah dihidupkan. Adapun kelebihan motor 4 diesel, yang pertama, efisien bahan bakar tinggi. Yang kedua, tahan lama dan kuat untuk beban berat. Yang ketiga, torsi besar pada putaran rendah. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang dimiliki motor 4 tak bensin. Yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih boros. Yang kedua, torsi kecil pada putaran rendah. Yang ketiga, emisi gas buang lebih tinggi. Yang keempat, biaya bahan bakar lebih mahal. Yang kelima, perawatan rutin lebih sering. Yang keenam, membutuhkan sistem pengapian kompleks. Yang terakhir, membutuhkan sistem pengapian yang lebih jelas dan kompleks lagi. Kekurangan motor 4 tak diesel. Yang pertama, suara lebih keras dan getarannya besar. Yang
Kedua, biaya perawatan dan suku cadang lebih mahal. Yang ketiga, bobot mesin lebih berat. Yang keempat, akselerasi lebih lambat. Yang kelima, sulit dihidupkan saat cuaca dingin. Yang keenam, harga mesin lebih mahal. Yang terakhir, mengeluarkan asap lebih tebal jika terjadi kompresi. Selanjutnya, adapun komponen. Komponen yang dimiliki motor 4 tak bensin. Pertama, blok silinder, yang kedua kepala silinder, ketiga piston yang disebut torak, yang keempat pin piston, yang kelima batang penghubung yang disebut connecting rod, yang keenam poros engkol atau disebut crankshaft, yang terakhir flywheel, roda gila. Komponen yang dimiliki motor 4 tak diesel. Yang pertama, blok silinder, kepala silinder, piston dan pin piston. Yang keempat, bahan penghubung. Yang kelima, poros engkol atau crankshaft. Yang keenam, flywheel, roda gila. Yang terakhir, katup masuk dan katup buang. Adapun perbedaan dari keduanya. Yang pertama itu ada perbedaan dari motor 4 tak bensin yang dimiliki menggunakan busi untuk pengapian. Yang kedua, bahan bakar yang digunakan adalah bensin. Yang ketiga, pembakaran terjadi karena percikan api. Yang keempat, suara mesin lebih halus dan getaran kecil. Yang kelima, putaran mesin tinggi cocok untuk kecepatan. Yang keenam, lebih boros bahan bakar dibanding diesel. Yang terakhir, cocok untuk kendaraan ringan seperti motor dan mobil. Kemudian perbedaan yang dimiliki oleh motor 4 tak diesel itu ada yang pertama, tidak menggunakan busi, pembakaran karena tekanan tinggi, bahan bakar yang digunakan itu solar, menghasilkan torsi besar pada putaran rendah. Selanjutnya yang keempat, suara mesin lebih kasar dan getarannya kuat. Yang kelima, lebih hemat bahan bakar dan efisien. Yang keenam, mesin lebih kuat dan tahan lama. Yang ketujuh, cocok untuk kendaraan berat seperti truk, traktor, dan bus. Kemudian di sini ada perhitungan yang dimiliki oleh 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Yang pertama itu ada daya efisien yang disebut brake power, di mana rumusnya itu P, daya efektif yang disebut KW, sama dengan 2V NT. N itu putaran mesin dari RPM, terus T itu torsi dari Nm, dibagi dengan 60 kali 1000. Ataupun yang bisa disederhanakan tuh seperti P sama dengan T kali N dibagi 9.550. Adapun contohnya seperti jika torsi sama dengan 50 Nm dan putaran sama dengan 3000 rpm dengan rumus P sama dengan 30 kali 3000 per 9.550 sama dengan hasilnya 9,42 kW. Yang kedua, adanya rumus efisien termal, yang dimana rumusnya itu N sama dengan P output bagi P in dikali 100%. Dan di sini ada contoh jika P in dikurang 30 kW dan P out sama dengan dikurang 9,42 kW dengan rumus N sama dengan 9,42 dibagi 30 dikali 100% sama dengan hasilnya 31,4%. Kemudian ada rumus konsumsi bahan bakar spesifik yang disingkat BSFC, yang dimana rumusnya BSFC sama dengan MBB sama dengan P output
Nah, keterangannya dari MBB ini, laju aliran bahan bakar sama dengan satuannya kilogram per jam. Terus P output itu daya efisien atau yang disebut satuannya kilowatt. Contohnya bahan bakar 2,5 kg per jam dan P outputnya sama dengan 9,42 kW dengan rumus BSFC sama dengan 2,5 bagi 9,42 dikurang dengan BSFC sama dengan 2,5 bagi 9,42 sama dengan hasil 0,266 kW per. Nah, kemudian ada rumus perbandingan kompresi. Rumusnya itu R sama dengan volume 1 dibagi volume 2. Yang dimaksud dengan volume 1 itu total silinder. Yang dimaksud volume 2 itu ruang bakar. Contohnya, jika F1 sama dengan 50 cm 3 kuadrat dan F2 sama dengan 40 cm 3 kuadrat. Kemudian ini ada contoh soalnya. Nah, kemudian ada rumus 5 efisien teoritis mesin diesel. Yang pertama itu rumusnya itu ND sama dengan 1 dikurang 1 per R pangkat Y dikurang 1 dikali BY dikurang 1 Y dalam kurung B kurang 1. Yang dimaksud dengan Y itu 1,4 udara dari udara. R itu rasio kompresi, yang B itu rasio pemotongan atau cut off ration. Contohnya, jika R sama dengan 16 dan B sama dengan 2, dimasukkan ke rumus ND sama dengan 1 dikurang 1 per 16 pangkat 0 kali 4 dikali dalam kurung 214 dikurang 1 tutup kurung dibagi dengan 1,4 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 0,56 sama dengan disederhanakan jadi 56%. Nah, berikut adalah perhitungan yang dimiliki oleh 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Selesai. Sekian presentasi dari materi 4 tak bensin dan 4 tak diesel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu motor bakar 2 tak bensin. Selanjutnya di sini ada pengertian dari motor bakar 2 tak bensin, yang dimana dimaksud mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, yang dimaksudnya itu 1 putaran poros engkol. Pada mesin ini, proses hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan terjadi dalam satu langkah saja, sehingga tenaga dihasilkan setiap 1 putaran poros engkol. Selanjutnya itu ada komponen utama motor 2 tak. Yang pertama itu silinder dan piston, yang kedua kepala silinder, yang ketiga karburator, yang keempat busi, nama lainnya itu spark plug, yang keenam poros engkol atau itu crankshaft, yang keenam lubang buang dan lubang bilas, yang ketujuh crankshaft yaitu ruang engkol. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari motor 2 tak. Yang pertama itu ada rumus dasar daya yang dimana power. Rumusnya itu P sama dengan T kali N dibagi 9.550.
Yang kedua itu ada perhitungan efisien termal, yang dimana rumusnya itu N sama dengan P output per P in dikali 100%. Yang ketiga itu ada konsumsi bahan bakar spesifik yang disingkat BSFC, yang dimana rumusnya MBB bagi P output. Yang keempat, perbandingan kompresi dengan rumus R sama dengan volume 1 per volume 2. Di sini ada contohnya di nomor 1 itu, jika torsi sama dengan 12 Nm dan putaran mesin sama dengan 6000 rpm. Dimasukkan rumusnya yaitu P sama dengan 12 kali 6000 dibagi 9550 sama dengan 7,54 kW. Ini yang kedua, yaitu perhitungan efisien termal, rumusnya N sama dengan P output per P in kali 1000. Di sini ada contoh jika P output sama dengan 7,50 kW dan P in sama dengan 50 kW. Jadi dimasukkan dalam rumus N sama dengan 7,54 dibagi 25 dikali 100% sama dengan hasilnya 30,16%. Kemudian ini ada contoh soal dari konsumsi bahan bakar spesifik yang disebut BSFC. Contohnya itu jika bahan bakar sama dengan 1,5 kg per jam dan P outputnya sama dengan 7,54 kW. Jadi dimasukin rumus BSFC sama dengan 1,5 dibagi 7,54 sama dengan 0,9199 kg per kWh. Kemudian ini ada rumus perbandingan kompleks. Yang pertama itu contohnya ada jika satu volume sama dengan 125 cm kuadrat dan volume kedua sama dengan 15,6 cm kuadrat. Dimasukin ke rumus. Enggak kelihatan. Next. Kemudian itu ada prinsip kerja motor 2 tak. Dari langkah kompresi dan pembakaran itu adanya piston bergerak dari TMB ke TMA menekan campuran udara dan bensin. Kemudian itu ada busi membersihkan api, dilanjut dengan campuran terbakar, kemudian tekanan gas mendorong piston ke bawah. Terus ada langkah bilas dan hisap. Di saat piston bergerak ke bawah, gas buang keluar dan campuran baru masuk ke ruang bakar melalui saluran bilas. Selanjutnya, kelebihan motor 2 tak. Yang pertama itu tenaga lebih besar dikarenakan pembakaran siap putaran. Yang kedua, konstruksi sederhana. Yang ketiga, bobot ringan. Yang keempat, perawatan mudah. Kekurangan motor 2 tak. Kekurangannya itu yang pertama konsumsi bahan bakar lebih boros, yang kedua emisi gas buang tinggi, yang ketiga pelumasan tidak efisien dalam kurung oli tercampur bahan bakar, yang keempat umur mesin lebih pendek. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara motor 2 tak dan 4 tak. Nah, perbandingannya itu dari mulai spesifiknya dulu, itu ada jumlah langkah kerja dari motor 2 tak itu ada 2 langkah piston, 1 putaran poros dan engkol. Kalau dari motor 4 tak itu 4 langkah piston, 2 putaran poros, engkol. Kemudian ada langkah kerjanya dari motor 2 tak itu hisap dan buang terjadi bersamaan. Nah, motor 4 taknya itu setiap langkah hisap, kompresi, usaha, buang, dan terpisah. Terus dari tenaga yang dihasilkan dari motor 2 tak itu lebih besar, setiap putaran menghasilkan tenaga. Motor 4 tak sendiri itu lebih kecil, tenaga tiap
2 putaran. Selanjutnya dari konsumsi bahan bakar. 2 tak itu lebih boros karena sebagian bahan bakar ikut terbuang. Kalau 4 tak itu dia lebih irit. Nah, kemudian ada aspek pelumasannya. Yang motor 2 tak itu oli dicampur dengan bensin. Yang kalau motor 4 taknya itu oli terpisah di ruang pelumas. Selanjutnya ada konstruksi mesin. Dari motor 2 tak itu ada sederhana ringan, yang motor 4 taknya itu ada lebih rumit berat. Nah, bentar di ini dulu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada umur mesin. Yang umur mesin itu motor 2 taknya itu dari relatif lebih pendek, yang selanjutnya motor dari 4 taknya itu lebih panjang. Terus ada perawatan dari motor 2 tak itu mudah dan mudah. Motor 4 taknya itu lebih rumit dan mahal. Suara dan asap dari motor 2 tak itu lebih bising dan berasap. Kalau motor 4 taknya itu lebih halus dan bersih. Kemudian ada aplikasi umum dari sepeda motor dan mesin potong rumput kapal kecil. Nah, kemudian kalau dari 4 tak itu sendiri itu ada sepeda motor besar dan mobil generator sederhana berat. Selanjutnya itu ada aplikasi motor 2 tak. Nah, biasanya pengaplikasian motor 2 tak ini tuh ada di sepeda motor lama, yaitu kayak Yamaha, RX King, Suzuki, Satria 2T. Terus ada mesin pemotong rumput, mesin kapal kecil, mesin gergaji. Kemudian ada kesimpulan dari motor bakar 2 tak tersendiri, yaitu mesin sederhana dan bertenaga tinggi dengan 1 tenaga setiap 1 putaran poros engkol. Mesin ini mudah dirawat namun boros bahan bakar dan menghasilkan emisi tinggi. Cocok digunakan untuk alat ringan dan kendaraan kecil yang membutuhkan tenaga besar dalam satu singkat. Nah, jadi ibaratkan perbedaan dari motor 2 tak dan 4 tak itu sendiri tuh kayak dari motor bakar 2 tak itu pemakaiannya itu lebih boros ketimbang motor bakar yang 4 tak. Karena apa? Karena dari proses kinerja dari setiap mesin. Karena di sini ada perbedaannya tuh dari 2 langkah. Kalau dari motor 2 tak itu 2 langkah piston, kalau dari motor 4 sendiri itu ada 4 langkah piston. Nah, cara hisap dan setiap langkah kerja itu berbeda. Kemudian dari konsumsi bahan bakarnya pun beda. Lebih boros motor 2 tak ketimbang motor 4 tak. Tenaga yang dimiliki itu seharusnya pandangannya itu kan lebih tinggi di motor 4 tak. Ternyata kebalikannya, tenaga yang lebih besar itu dihasilkan oleh motor 2 tak. Dari setiap putaran menghasilkan tenaga. Sedangkan motor 4 tak sendiri itu lebih kecil karena tenaganya tiap 2 putaran sekali. Nah, jadi untuk dari suaranya pun lebih beda ya, kayak misalkan motor 2 tak itu lebih bising dan agak berasap gitu kan. Kalau untuk motor 4 tak sendiri itu lebih halus dan bersih. Untuk pelumasan juga beda dari oli campur dengan bensin. Kalau untuk motor 4 tak itu oli terpisah di ruang pelumasan. Jadi untuk dari pelumasan, dari konsumsi bahan, tenaga kerja, langkah kerja, jumlah langkah kerja itu dari antara motor 2 tak dan 4 tak itu berbeda. Kayak motor 2 tak ini biasanya digunakan dalam kendaraan roda 2. Nah, jadinya dari beberapa yang sudah kita baca,
Jadi kesimpulan dari motor 2 tak sendiri itu biasanya digunakan dalam motor yang roda 2. Kalau untuk sekian penjelasan materi tentang motor bakar 2 tak dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, diesel bus pump. Kemudian ada pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar, yang dimana sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menyimpan, menyalurkan, menyaring, dan mengatur jumlah bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar bensin. Tujuannya adalah agar bahan bakar dapat disuplai dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan tekanan yang sesuai, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung efisien dan sempurna. Selanjutnya, ada fungsi utama sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama itu menyimpan bahan bakar di dalam tangki agar aman dan siap digunakan. Yang kedua, menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar melalui pompa dan saluran. Yang ketiga, menyaring bahan bakar agar kotoran, debu, atau air tidak ikut masuk ke sistem pembakaran. Yang keempat, mengatur jumlah bahan bakar yang masuk sesuai kebutuhan mesin, yang disebut bergantung pada beban dan putaran mesin. Yang kelima, menyemprot bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan dan waktu yang tepat untuk menghasilkan pembakaran sempurna. Selanjutnya, jenis-jenis sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama itu ada bahan bakar mesin dari karburator. Prinsip kerjanya yaitu sistem karburator merupakan sistem konvensional yang bekerja berdasarkan prinsip hisapan udara yang disebut vakum. Udara yang masuk melalui karburator akan menciptakan tekanan rendah yang menarik bahan bakar keluar dari nosel karburator dan mencampurkan dengan udara. Campuran ini kemudian masuk ke ruang bakar untuk proses pembakaran. Komponen utamanya itu yang pertama ada tangki bahan bakar berguna untuk tempat menyimpan bensin. Yang kedua, pompa bensin berguna menyalurkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Yang ketiga, filter bahan bakar berfungsi sebagai menyaring kotoran dari bahan bakar. Yang keempat, karburator yang berfungsi mencampur bahan bakar dan udara dalam perbandingan tertentu. Yang keenam, saluran masuk yang disebut intake manifold yang berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian ada kelebihan. Yang pertama itu desain sederhana dan mudah diperbaiki. Yang kedua, tidak memerlukan kontrol elektronik. Kekurangannya itu adanya campuran bahan bakar dan udara kurang presisi. Yang kedua, boros bahan bakar dan menghasilkan emisi lebih tinggi. Selanjutnya itu ada bahan bakar dari injeksi. Nah, prinsip kerjanya itu sistem injeksi merupakan pengembangan dari sistem karburator yang menggunakan injektor elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi. Seluruh proses dikendalikan oleh ECU yang disebut Electronic Control Unit berdasarkan data dari berbagai sensor. Sensor yang dimaksud itu ada sensor oksigen, suhu, tekanan udara, thermometer, position, dan lainnya. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama itu ada MPI, multi-point injection, yang berfungsi sebagai silinder memiliki satu injektor
di intake manifold. Yang kedua itu ada GDI yang disebut gasolid direct injections yang berfungsi bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar. Komponen utama dari bensin injeksi itu yang pertama tangki bahan bakar, yang kedua pompa bahan bakar elektrik, yang ketiga filter bahan bakar, yang keempat injektor, yang kelima sensor-sensor dari MAF, O2, TPS, ECL, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada ECU. Terus ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama campuran udara dan bahan bakar lebih tepat sampai pembakaran lebih efisien. Yang kedua, hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Yang ketiga, tenaga mesin lebih besar. Adapun kekurangannya, yang pertama itu struktur kompleks, yang kedua membutuhkan perawatan dan alat diagnosis khusus. Kemudian yang ketiga, bahan bakar diesel common rail. Nah, prinsip kerja dari sistem common rail menggunakan pompa tekanan tinggi untuk mengirimkan bahan bakar ke pipa bersama rail. Rail ini menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi yang kemudian disemprotkan ke masing-masing silinder melalui injektor elektronik dikendalikan oleh ECU. Tekanan injeksi bisa mencapai 1000 sampai dengan 2500 bar, menghasilkan otomisasi bahan bakar saat halus sehingga pembakaran menjadi sempurna dan efisien. Komponen utamanya itu ya adanya tangki solar, yang kedua pompa penghisap atau fed pump, yang ketiga pompa tekanan tinggi, yang keempat common rail, yang kelima injektor elektronik, yang terakhir ada ECU dan sensor tekanan. Kelebihannya itu yang pertama pembakaran sempurna dan efisien, yang kedua tenaga besar dengan konsumsi bahan bakar rendah, yang ketiga emisi gas buang rendah dan lebih ramah lingkungan. Kekurangannya itu ada dua, yang pertama sistem rumit dan mahal, yang kedua sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar yang disebut solar harus bersih. Kemudian yang keempat itu ada bahan bakar diesel Bunsen Bosch-Pump. Yang pertama, prinsip kerjanya itu sistem ini menggunakan pompa injeksi mekanis yang disebut Bosch-Pump untuk mengatur tekanan dan waktu penyemprotan bahan bakar ke setiap silinder. Ada dua jenis pompa utama. Yang pertama itu ada inlet pump, digunakan pada mesin besar. Setiap silinder memiliki plunger tersendiri. Yang kedua, distributor atau rotary pump, digunakan pada mesin kecil dan ringan. Pompa ini menekan bahan bakar ke tekanan tinggi, lalu disalurkan ke nozzle injektor untuk disemprotkan ke ruang bakar. Adapun komponennya, yang pertama itu tangki solar, yang kedua pompa bahan bakar mekanis, yang ketiga filter bahan bakar, yang keempat pompa injeksi Bosch, yang kelima pipa tekanan tinggi, yang terakhir nozzle atau injektor. Kelebihannya yang pertama tahan lama dan kuat, yang kedua tidak membutuhkan sistem elektronik. Terus ada kekurangannya. Yang pertama itu tekanan injeksi lebih rendah dibanding common rail. Yang kedua kurang efisien dalam pembakaran dan emisi lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada perbandingan singkat antara sistem. Dari beberapa sini ada 4 sistem, yaitu karburator, injeksi, Bosch pump, dan common rail. Jenis sistem dari karburator ini sendiri ada bahan bakarnya. Seperti dari karburator itu bahan bakarnya bensin, pengendaliannya itu mekanis, efisiensinya itu rendah, kompleksitasnya itu sederhana, dan emisinya itu tinggi. Selanjutnya ada injeksi. Injeksi itu jenis bahan bakarnya bensin, pengendaliannya itu dengan elektronik atau ECU, efisiennya itu tinggi, kompleksitasnya itu kompleks, emisinya itu rendah.
Selanjutnya ada bos pump. Bos pump itu jenis bahan bakarnya diesel, terus pengendaliannya itu mekanis, efisiennya itu sedang, kompleksitas dari bos pump itu sedang, emisinya itu cukup tinggi. Yang terakhir itu ada common rail. Common rail ini jenis bahan bakarnya itu diesel, dan pengendalinya itu elektronik ataupun ECU sama dengan injeksi. Efisien yang dimiliki itu cukup sangat tinggi, dan kompleksitasnya itu kompleks sama juga dengan injeksi, dan emisinya itu sangat rendah. Dia lebih rendah dari injeksi. Selanjutnya di sini ada komponen sistem penyaluran bahan bakar bensin, yaitu dari karburator dan injeksi. Nah, jadi di sini yang pertama itu tangki bahan bakar. Yang pertama itu ada berfungsi untuk menyimpan bensin secara aman, dilengkapi dengan ventilasi agar tekanan udara di dalam tangki tetap seimbang. Yang ketiga itu terbuat dari baja tipis atau bahan anti karat. Yang kedua, pompa bahan bakar. Dia berfungsinya itu sebagai menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju karburator atau injektor. Terdapat dua jenis utama juga dari pompa bahan bakar itu. Yang pertama itu pompa mekanis yang digerakkan oleh camshaft atau umum pada sistem karburator. Yang kedua itu pompa elektrik. Pompa elektrik yang digerakkan oleh arus listrik yang umumnya pada sistem injeksi. Yang ketiga itu saringan yang disebut filter bahan bakar. Nah, berfungsi untuk menyaring kotoran, karat, dan air dari bahan bakar sebelum masuk ke sistem. Kemudian fungsinya juga itu filter yang tersumbat dapat menghambat aliran bahan bakar dan mengganggu performa mesin. Kemudian yang keempat itu saluran atau pipa penyalur, yang dimana berfungsi menyalur bahan bakar dari tangki ke karburator atau injektor. Yang kedua itu umumnya terbuat dari logam, karet tanah, bahan bakar, atau pipa plastik khusus. Selanjutnya di sini ada yang kelima, karburator, yang dimana pada sistem karburator dia berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dalam perbandingan yang ideal, yang disebut stoikiometris. Nah, yang kedua itu fungsinya mengatur banyaknya bahan bakar sesuai kebutuhan medis, yang disebut idle, akselerasi, kecepatan tinggi. Yang keenam, injektor pada sistem injeksi. Nah, jadi fungsinya itu menyemprot bahan bakar ke dalam intake, manifold, atau langsung ke ruang bakar. Terus yang fungsi kedua itu digerakkan secara elektronik oleh ECU agar volume dan waktu penyemprotan sangat presisi. Yang ketujuh itu sensor dan ECU pada sistem injeksi. Yang pertama itu ada sensor. Yang sensor itu mengukur kondisi mesin seperti suhu, tekanan udara, posisi throttle, dan kadar oksigen. Yang kedua itu ada ECU, yang dimana Electronic Control Unit, berfungsi memproses data dari sensor untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Yang kedelapan, pipa udara dan saringan udara. Yang pertama berfungsi menyalur udara bersih ke karburator atau intake manifold. Yang kedua, menjaga agar tidak ada debu masuk yang dapat merusak silinder. Selanjutnya di sini ada komponen sistem penyaluran bahan bakar diesel berbasis bos pump dan common rail. Yang pertama itu ada tangki solar. Dia berfungsi tempat menyimpan bahan bakar diesel.
Kemudian selanjutnya itu ada komponen sistem penyaluran bahan bakar diesel berbasis Bose pump dan common rail. Yang pertama itu ada tangki solar, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar diesel, kemudian dilengkapi dengan saluran masuk, saluran keluar, dan pembuangan udara. Yang kedua, pompa pemindah yang disebut feed pump atau transport. Yang pertama, dia memindahkan bahan bakar dari tangki menuju filter dan pompa injeksi bertekanan tinggi. Yang kedua, bekerja secara mekanis atau elektrik. Yang ketiga, saringan kasar dan saringan halus. Yang dimaksud dengan saringan kasar itu menyaring kotoran besar dari solar sebelum masuk ke pompa. Sedangkan saringan halus, dia membersihkan partikel kecil agar bahan bakar benar-benar murni sebelum disemprotkan. Yang keempat itu ada pompa injeksi yang disebut Bose pump atau high pressure pump. Yang pertama, dia menarikkan tekanan bahan bakar hingga ribuan bar untuk injeksi ke silinder. Yang kedua, mengatur tekanan dan waktu menyemprot bahan bakar. Yang ketiga, terdapat dua jenis utama. Yang pertama itu Bose inlet atau rotary pump atau mekanis. Yang kedua, adanya high pressure pump atau common rail system. Yang kelima ini ada common rail pada sistem common rail. Yang pertama itu pipa utama tempat menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disalurkan ke injektor. Yang kedua, menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil di semua silinder. Yang keenam itu ada injektor diesel. Yang pertama, menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar dengan tekanan sangat tinggi. Yang kedua, menyebabkan bahan bakar menjadi butiran halus agar mudah terbakar. Yang ketiga, pada sistem common rail, injektor dikontrol oleh ECU secara elektronik. Yang ketujuh ada ECU dan sensor yang disebut pada common rail. Yang dia berfungsi mengatur tekanan bahan bakar, waktu, dan jumlah penyemprotan berdasarkan data dari sensor. Kemudian fungsinya yang kedua, sensor yang digunakan antara lain sensor tekanan rail, sensor suhu, dan sensor putaran mesin. Yang kedelapan, adanya pipa tekanan tinggi. Dia berfungsi menyalur bahan bakar dari pompa injeksi ke injektor, yang kemudian harus mampu menahan tekanan tinggi hingga ribuan bar. Yang kesembilan, saluran pengembalian yang disebut return line. Dia berfungsi menyalurkan bahan bakar berlebihan kembali ke tangki agar tidak menjadi kelebihan tekanan. Kemudian membantu mendinginkan bahan bakar dan menjadi sirkulasi sistem tetap stabil. Kemudian ada fungsi keseluruhan tiap-tiap komponen. Dari komponen tangki bahan bakar itu fungsinya menyimpan bahan bakar, yang pompa bahan bakar itu fungsinya menyalurkan bahan bakar dari tangki. Kemudian ada komponen filter bahan bakar, dia berfungsi menyaring kotoran dari bahan bakar. Karburator atau injektor, dia berfungsi mengatur dan mencampurkan bahan bakar dengan udara. Kemudian pompa injeksi itu dia berfungsi memberi tekanan tinggi pada bahan bakar yang disebut diesel. Kemudian komponen common rail berfungsi menyimpan bahan bakar tekanan tinggi. Terus ada pun komponen ECU dan sensor, dia berfungsi mengontrol volume dan waktu penyemprotan bahan bakar. Kemudian ada komponen dari pipa saluran, dia berfungsi mengalirkan bahan bakar antar komponen. Yang terakhir itu ada komponen salur balik, dia berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar sisa ke tangki. Selanjutnya ada perhitungan sistem penyaluran bahan bakar, yang dimana di sini karburator itu tekanannya itu rendah, yang dimaksud vakum. Pengendaliannya itu dia medis, rumus utamanya itu I sama dengan CD A akar 2GH. Tujuannya itu campuran udara bahan
udara bahan-bahan ideal. Kemudian injeksi itu tekanan dia 2-4 bar, pengendaliannya itu elektronik atau ECU, rumus utamanya itu Q sama dengan CDA akar 2 dalam kurung PI dikurang PM, kemudian dibagi dengan V. Nah, tujuannya itu penyemprotan presisi. Kemudian ada common rate. Common rate ini tekanannya itu 1000 sampai 2500 bar. Pengendaliannya itu elektronik ECU, rumus utama itu Q sama dengan VE NNC dibagi 60. Tujuannya itu pembakaran sempurna. Yang terakhir itu burst pump, adanya tekanan dari 300 sampai 1000 bar. Pengendalian itu mekanis. Rumus utama itu VF sama dengan APS. Tujuannya itu tekanan dan volume sesuai silinder. Yang terakhir, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu di mana sistem penyaluran bahan bakar berfungsi menyalur dan mengatur bahan bakar agar pembakaran efisien. Karburator bekerja secara mekanis, injeksi kontrol elektronik, burst pump memakai pompa mekanis, dan common rate menggunakan tekanan tinggi serta ECU. Tujuannya meningkatkan efisien tenaga dan menekan emisi. Yang terakhir, presentasi saya sudah selesai. Sekian materi yang sudah saya jelaskan tentang materi penyaluran bahan bakar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, di sini ada pengertiannya sistem pelumasan. Yang dimaksud dengan sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh komponen mesin agar gesekan antar komponen dapat diminimalkan. Pelumasan juga membantu mendinginkan, membersihkan, dan melindungi permukaan logam dari keausan dan karat. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari sistem pendinginan, di mana sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami overload akibat pembakaran di dalam silinder. Pendinginan juga mencegah mesin kehilangan daya akibat panas berlebihan. Selanjutnya ada tujuan sistem pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan antara komponen mesin. Yang kedua, mencegah keausan dan kerusakan permukaan logam. Yang ketiga, mendinginkan bagian mesin akibat panas gesekan. Yang keempat, membersihkan kotoran logam dan karbon dari ruang mesin. Yang kelima, melindungi bagian mesin dari karat atau korosi. Selanjutnya di sini ada tujuan dari sistem pendinginan. Yang pertama itu menjaga suhu kerja mesin tetap optimal agar mesin tidak terlalu panas atau overheating dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, mencegah kerusakan komponen mesin seperti piston, silinder, dan katup akibat suhu berlebihan. Yang ketiga, menjaga viskositas oli pelumas agar oli tetap masuk melumasi bagian mesin dengan baik. Yang keempat itu meningkatkan efisien kerja mesin karena pembakaran berlangsung sempurna pada suhu yang ideal. Yang kelima, memperpanjang umur mesin dan menjaga kestabilan suhu dan mencegah keausan dini. Yang terakhir, menjaga kenyamanan pengendara terutama pada mekanis besar agar panas tidak menyebar ke sekitar kendaraan. Kemudian di sini ada perhitungan dari sistem pelumasan. Yang pertama itu ada satu laju aliran oli yang disebut debit pelumasan. Yang dimana di sini rumusnya Q sama dengan V per T. Yang dimaksud dengan Q itu laju aliran oli, satuannya meter kuadrat
per S atau L per S. Yang dimaksud dengan V itu volume oli yang dipompa dengan satuan M kuadrat atau L, dan yang T itu waktu aliran, satuannya itu S. Contohnya, jika volume oli yang disirkulasikan sama dengan 1,2 liter dalam 30 detik, jadi pakai rumus Q sama dengan 1,2 dibagi dengan 30 sama dengan 0,04 L per S. Jadi rumus yang kedua itu tekanan pelumas, yang dimana P sama dengan F per A, dimana P itu tekanan oli, satunya PA, yang F itu gaya pompa oli, dan yang A itu luas penampang saluran oli, satunya meter kuadrat. Contohnya, jika gaya pompa oli sama dengan 100 N dan luas saluran sama dengan 0,002 meter kuadrat, masukkan rumus P sama dengan 100 dibagi 0,002 sama dengan 50.000 PA, disederhanakan menjadi 0,5 bar. Kemudian rumus yang ketiga itu ada daya pompa oli, di mana rumusnya P sama dengan pompa sama dengan Q kali delta P dibagi N, di mana P pompa itu sama dengan daya pompa, satunya itu W, Q itu sama dengan debit oli, sama satunya meter kuadrat per sekon, sedangkan delta P sama dengan tekanan oli, satunya PA, dan N efisien pompa. Kemudian contohnya itu jika Q dikurang Q sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 meter kuadrat per sekon dikali delta P sama dengan 5,10 pangkat 5 PA, dan efisiennya 0,85. Kemudian masukkan ke rumus P pompa sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 5 dikali 10 pangkat 5 dibagi 0,85. Hasilnya itu 23,5 watt. Kemudian ini ada yang keempat, kelebihan ketebalan film oli. Nah, pelumasan hidrodinamik, rumusnya itu H sama dengan MU per P. Keterangan dari H itu ketebalan film oli, satunya itu M. Yang keempat itu ada rumus ketebalan film oil, yang dimana pelumasan hidrodinamika, yang rumusnya H sama dengan MU per P, yang dimana H ketebalan film oil, satunya itu M, dan M sama dengan viskositas oil, satunya itu PAS, dan U itu kecepatan relatif permukaan, satunya meter per sekon, dan P itu tekanan kontak, satunya itu PA. Contohnya itu jika M sama dengan 0,02 PA, S dan U itu sama dengan 2, per S, dan P sama dengan 2 kali 5 pangkat 10 pangkat 5 PA, dan masukkan rumusnya H sama dengan 0,02 dikali 2 dibagi 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 M, sama dengan disederhanakan menjadi 0,2 mm. Selanjutnya di sini ada sistem perhitungan dari perhitungan sistem pendingin. Pertama itu jumlah panas yang harus dibuang. Rumusnya Q sama dengan MC delta T, keterangannya. Yang Q itu jumlah panas yang dilepaskan, itu satuannya Joule. Yang kemudian M sama dengan massa cairan pendingin, satuannya kilogram. Dan C sama dengan kalor jenis cairan, dan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan T masuk dikurang T keluar sama dengan selisih suhu. Kemudian contohnya jika massa air sama dengan 2 kg,
Kalor jenis C sama dengan 418 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhunya itu 10 derajat Celcius. Nah, dimasukkan rumus, jadi Q sama dengan 2 kali 4180 kali 10 sama dengan hasilnya 83,600 Joule. Kemudian yang kedua itu rumus laju pembuangan panas yang dimana daya pendinginan. Rumusnya itu Q. Selanjutnya rumus yang kedua itu laju pembuangan panas yang dimana dimaksud daya pendinginan. Rumusnya itu Q sama dengan MC delta T. Keterangannya itu yang Q dot itu laju perpindahan panas, satuan itu W, meter dot itu laju aliran massa cairan pendingin, satunya itu kilogram per sekon. Nah, contohnya di sini jika M dot sama dengan 0,5 kilogram per sekon, terus C-nya itu sama dengan 4180 Joule per kilogram derajat Celcius dan delta T-nya itu adalah 8 derajat Celcius, jadi masukkan rumus Q sama dengan 0,05 dikali 4180 kali 8 sama dengan 1672 volt. Nah, kemudian rumus yang ketiga itu efisien sistem pendinginan, di mana rumusnya itu N sama dengan T panas dikurang T keluar dibagi dengan T panas dikurang T lingkungan dikali 100%. Di mana di sini jelas T panas itu suhu mesin, yang T keluar itu suhu air keluar radiator, yang T lingkungan suhu udara keluar. Contohnya, jika T panas itu sama dengan 120 derajat Celcius, T keluar itu sama dengan 90 derajat Celcius, T lingkungan sama dengan 30 derajat Celcius, jadi masukkan rumus N sama dengan 120 kurang 90 dibagi dengan 120 dikurang 30 dikalikan dengan 30% sama dengan 30,3%. Kemudian rumus yang keempat, perhitungan yang keempat itu ada kebutuhan debit air pendingin, yang dimana rumusnya M sama dengan Q per C delta T. Keterangannya itu untuk menentukan berapa banyak air yang harus mengalir agar panas bisa dibuang. Contohnya itu jika mesin membuang panas Q dot sama dengan 10.000 watt, C sama dengan 4180 Joule per kilogram derajat Celcius dan delta T sama dengan 10 derajat Celcius. M sama dengan 10.000 per 4.180 dikali 10 sama dengan hasilnya 0,239 kJ per sekon. Kemudian di sini ada jenis sistem pelumasan, di mana jenis sistem pelumasan itu yang pertama sistem pelumasan percik atau yang disebut supply system. Oli dipercikkan oleh gerakan poros engkol ke bagian mesin, umumnya digunakan pada mesin kecil. Yang kedua, sistem pelumasan tekan, yang dimaksud pressure fed system, yang dimana disediakan oli dipompa oleh oli pump menuju bagian mesin yang bergerak. Yang ketiga, sistem pelumasan kering yang disebut dry shop system, yang berfungsi oli disimpan di tangki terpisah dan dipompa ke mesin, umumnya untuk mesin balap atau diesel besar. Yang terakhir itu ada sistem pelumasan campuran, yang dimana dimaksud mix system, dijelaskan oli campur langsung ke bahan bakar seperti pada motor 2 tak. Selanjutnya ada jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu sistem pendinginan udara, yang dimana pendinginan dilakukan dengan mengalirkan udara ke permukaan mesin, yang disebut sirip pendingin membantu memperluas area pembuangan panas. Kemudian umumnya digunakan pada sepeda motor kecil seperti potong rumput atau mesin portable. Kelebihannya itu ada di konstruksi sederhana, ringan, dan murah. Yang kedua itu tidak memerlukan cairan pendingin.
Kekurangannya itu pendinginan kurang merata, terus kurang efektif pada sistem berdaya besar. Yang kedua itu ada sistem pendinginan air, yaitu cairan berguna untuk menggunakan air atau cairan pendingin atau radiator konvek yang bersirkulasi di sekitar silinder dan kepala silinder. Yang kedua itu panas diserap oleh cairan lalu dilepas ke udara melalui radiator. Kemudian adapun kelebihannya yang pertama itu pendinginan lebih stabil dan merata. Yang kedua cocok untuk mesin besar atau kendaraan modern. Kekurangannya itu yang pertama konstruksi lebih rumit. Yang kedua perlu perawatan lebih atau radiator, selang, kipas, cairan dan pendingin. Yang ketiga sistem pendinginan campuran, yaitu ada udara ditambah oli. Yang pertama menggabungkan pendinginan udara dan pendinginan oli mesin. Yang kedua, oli membantu menyerap panas dari komponen internal dan udara membantu mendinginkan bagian luar. Biasanya digunakan pada motor sport atau mesin dengan perform tinggi. Kemudian di sini ada komponen. Nah, komponen dari pelumasan itu sendiri itu ada oil pan yang disebut juga bak oli atau tempat penampungan oli di bawah mesin. Yang kedua ada oil pump yang dimana pompa oli mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Yang ketiga, oil filter menyaring kotoran dari oli sebelum diedarkan kembali. Yang keempat itu ada oil pressure gauge mengukur tekanan oli. Yang kelima ini ada saluran oli yang disebut oli galeri yang dijelaskan jalur aliran oli ke bagian-bagian mesin. Kemudian komponen pada sistem pendinginan. Yang pertama itu ada radiator, dia berfungsi menyerap dan melepaskan panas ke udara. Kedua, pompa air mengalirkan air pendingin ke seluruh bagian mesin. Yang ketiga, termostat mengatur aliran air sesuai suhu mesin. Yang keempat, kipas pendingin yang disebut fan membantu mengalir udara ke radiator. Yang kelima, reservoir tan menampung cadangan cairan pendingin. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja dari sistem pelumasan itu adanya oli disedot oleh pompa oli dari bak oli. Oli mengalir melalui filter untuk menyaring kotoran. Oli bertekanan dialirkan ke poros engkol, dinding silinder, camshaft, dan bagian penting lain. Oli kembali ke bak oli setelah melumasi seluruh bagian mesin. Kemudian cara kerja pada sistem pendinginan, yaitu pompa air mengalirkan cairan pendingin ke blok silinder. Cairan menyerap panas dari dinding silinder. Cairan panas mengalir ke radiator dan didinginkan oleh kipas atau aliran udara. Cairan dingin kembali ke mesin melalui termostat. Proses ini berlangsung terus selama mesin hidup. Kemudian di sini ada perbedaan antara sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, dari fungsinya sendiri itu dari sistem pelumasan itu mengurangi gesekan antar komponen dan mesin. Dan sedangkan dari sistem pendinginan itu menurunkan dan menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Kemudian dari media yang digunakan dari sistem pelumasan itu oli pelumas, yaitu minyak pelumas. Sistem pendingin itu udara atau air atau kolat. Cara kerja dari sistem pelumas itu oli sirkulasi ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Sedangkan dari sistem pendinginan itu ada udara atau air menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke lingkungan. Terus dari tujuannya itu dari sistem pelumasan itu mencegah keausan, melumasi komponen, membersihkan komponen. Dan dari sistem pendinginan itu tujuannya mencegah overheating, menstabilkan suhu kerja mesin.
Kemudian komponen utama dari sistem pelumasan itu ada pompa oli, filter oli, saluran oli, bak oli. Sedangkan sistem pendinginan itu ada radiator, kipas, pompa air, selang, sirip pendinginan. Kemudian ada pun dari akibat jika gagal bekerja dari sistem pelumasan itu, nanti komponen cepat aus, mesin macet atau overfriction. Dari sistem pendinginan sendiri, akibat jika gagal bekerja, mesinnya terlalu panas bisa menyebabkan piston macet atau overheating. Jenis umum dari sistem pelumasan itu sendiri, pelumasan basah, pelumasan kering, percikan, dan campuran. Dan jenis umum dari sistem pendinginan itu ada pendinginan udara, pendinginan air, dan pendinginan campuran. Terakhir, ini ada kesimpulan di mana sistem pelumasan dan pendinginan sama-sama berperan penting dalam menjaga kinerja dan umur mesin. Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen dan mencegah keausan, membersihkan kotoran logam, serta membantu menyalurkan panas dari bagian mesin yang bergerak. Oli menjadi media utama yang disirkulasikan ke seluruh bagian mesin untuk memastikan setiap komponen bekerja halus dan tidak cepat putus. Yang kedua itu ada kesimpulan dari sistem pendinginan berfungsi untuk mengatur suhu kerja mesin agar tetap optimal, mencegah overheating, serta menjaga efisien pembakaran. Pendinginan dapat dilakukan dengan udara, air, atau kombinasi keduanya, bergantung pada jenis mesin. Kedua sistem ini saling berkaitan dan bekerja bersama untuk menjadi sistem tetap stabil, efisien, dan tahan lama selama pengoperasiannya. Selanjutnya, selesai. Sekian presentasi dari pelumasan dan pendinginan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu sistem kelistrikan. Nah, jadi di sini pengertian dari sistem kelistrikan yaitu sistem kelistrikan adalah rangkaian komponen yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik untuk menunjang kerja mesin dan komponen kendaraan lainnya. Energi listrik diubah menjadi energi mekanik, cahaya, maupun panas melalui kebutuhan kendaraan. Kemudian di sini ada fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama itu menyediakan energi listrik untuk menyalakan mesin. Yang kedua menyediakan penerangan bagi kendaraan, lampu depan, belakang, dan indikator. Yang ketiga, menghidupkan sistem pengapian agar terjadi pembakaran. Yang keempat, menyalakan sistem instrumen, klakson, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kelima, mengisi ulang daya aki melalui sistem pengisian. Selanjutnya ada komponen sistem kelistrikan. Yang pertama itu aki yang disebut baterai dengan sumber energi listrik saat mesin belum hidup. Yang kedua itu alternator yang menghasilkan sistem saat mesin berputar dan mengisi aki. Yang ketiga regulator mengatur tegangan listrik agar tetap stabil. Yang keempat, kabel dan saklar menghubungkan dan mengatur aliran atau listrik. Yang kelima, sekering atau fuse yang berfungsi pengamanan rangkaian listrik dari arus berlebihan. Kemudian ada jenis sistem kelistrikan kendaraan. Yang pertama itu sistem pengisian yang disebut charging system yang berfungsi menghasilkan arus listrik dan mengisi aki dengan energi dari alternator. Yang kedua sistem starter yang dimaksud starting system di mana berfungsi mengubah energi listrik dari aki menjadi tenaga mekanik untuk memutar mesin pertama kali. Yang ketiga itu sistem pengapian yang disebut ignition system berfungsi menghasilkan percikan api di busi untuk
membakar campuran bahan bakar dan udara. Yang keempat itu sistem penerangan yang disebut lighting system, berfungsi menyediakan penerangan luar dalam kendaraan. Yang terakhir itu sistem isyarat yang disebut signaling system, berfungsi mengatur lampu sen, rem, dan indikator sebagai alat komunikasi pengemudi. Selanjutnya di sini ada sistem pengisian yang disebut charging system. Dia berfungsi mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik untuk mengisi aki. Komponen utamanya itu ada alternator atau regulator, aki, kabel, dan lampu indikator pengisian. Cara kerjanya itu dari alternator berputar bersama mesin, kumparan menghasilkan arus listrik bolak-balik yaitu AC, arus diubah menjadi arus searah itu DC oleh dioda, regulator menjaga agar tegangan stabil dan mengisi aki sesuai kebutuhan. Kemudian ada sistem starter yaitu starting system yang berfungsi untuk menghidupkan mesin pertama kali. Komponennya itu ada aki, kunci kontak, relay, dan motor starter. Cara kerjanya saat kunci kontak diputar, arus dari aki mengalir ke motor starter memutar poros engkol, mesin mulai berputar hingga dapat bekerja sendiri. Kemudian ada sistem pengapian yang disebut ignition system. Fungsinya menghasilkan percikan api di busi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Komponen utamanya itu ada aki, ignition coil, distributor, kabel busi, dan busi. Cara kerjanya itu arus dari aki menuju ignition coil, tegangan dinaikkan hingga ribuan volt, percikan api keluar di busi dan membakar campuran bahan bakar. Kemudian ada sistem penerangan dan isyarat, yaitu fungsinya memberikan penerangan dan tanda insan bagi pengemudi serta pengguna lainnya. Jenis-jenisnya itu ada lampu utama itu headlamp, yang kedua ada lampu rem itu stop lamp, yang kemudian lampu sen, lampu kabin, dan panel instrumen, klakson, dan indikator. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari sistem kelistrikan. Yang pertama itu hukum Ohm, rumusnya V sama dengan 1I kali R, di mana V sama dengan tegangan volt, yang I itu arus listrik ampere, dan R itu hambatan Ohm. Contohnya, sebuah lampu memiliki hambatan 6 dan dialiri arus 2A. Nah, masukin rumusnya di sini, V sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 volt. Jadi, lampu tersebut bekerja pada tegangan 12 volt. Kemudian, perhitungan yang kedua itu daya listrik atau power. Rumusnya itu V sama dengan P sama dengan V kali I, di mana V itu daya listrik itu watt, V itu tegangan volt, I itu arus ampere. Contohnya, jika sistem memiliki tegangan 12 volt dan arus 5 ampere, masukkan rumusnya, P sama dengan 12 kali 5 sama dengan 6 volt. Nah, artinya daya listrik yang dihasilkan adalah 60 volt. Kemudian ini ada perhitungan sistem kelistrikan selanjutnya, yaitu nomor 3, energi listrik. Rumusnya itu E sama dengan P kali T, di mana E itu energi listrik, yaitu watt, jam, atau joule. Dan P itu daya, watt, dan T itu waktu penggunaan itu jam. Contohnya lampu 60 watt menyala selama 3 jam. Masukkan rumus E sama dengan 60 kali 3 sama dengan 180 Wh. Jadi energi listrik yang digunakan adalah 160 watt per jam. Di sini rumus yang keempat, kapasitas baterai. Rumusnya C sama I kali T. Keterangannya itu C sama dengan kapasitas baterai, ampere hour, atau AH, I itu arus, lambangnya A, T itu waktu, itu
jam, contohnya jika aki 12 volt digunakan untuk arus A 4A selama 5 jam. Kemudian masukkan rumus C sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 Ah. Maka kapasitas aki adalah 20 Ah. Kemudian ini kelanjutannya, adapun perhitungan yang kelima itu efisien sistem kelistrikan, yang dimana rumusnya N sama dengan P keluar dibagi P masuk dikali 100%. Keterangan P keluar itu daya yang digunakan oleh beban, sedangkan P masuk itu daya yang disuplai oleh sumber. Contohnya itu jika daya dari aki 100 volt dan beban lampu menggunakan 50 volt, masukkan rumus N sama dengan 80/100 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi efisien sistemnya itu 80%. Kemudian yang keenam, rangkaian seri dan paralel. Dari seri ini rumusnya RT sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus dan seterusnya. Yang B itu yang paralel, dia rumusnya 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Contohnya 2 resistor 6 dan 3 disusun paralel. Masukkan rumus paralel 1/RT sama dengan 1/6 ditambah 1/3 sama dengan 1/2. Menjadi RT jadi 2. Hambatan totalnya itu 2. Kemudian ada sistem pengamanan kelistrikan, di mana sistem pengamanan itu ada 3. Yang pertama itu fuse atau sekering, yang fungsinya putus jika arus listrik melebihi batas. Yang kedua itu ada relay, yaitu pengendalian arus besar dengan arus kecil. Yang ketiga itu grounding atau menghubungkan rangka kendaraan dengan sistem negatif aki agar arus mengalir sempurna. Kemudian di sini ada skema umum sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada sumber arus, yang dimana aki ke alternator, sedangkan distribusi itu melalui kabel dan saklar. Terus pengendalian itu regulator, relay, dan fuse. Dan penggunaannya itu ada starter, pengapian, penerangan, dan sistem elektronik. Selanjutnya, perawatan untuk sistem kelistrikan. Ini sangat penting ya. Jadi, periksa tenaga aki secara rutin dari 12 sampai 13 volt. Dibersihkan terminal aki dari karat atau kotoran. Pastikan semua sambungan kabel terpasang kuat. Terus cek sekering dan ganti jika putus. Hindari terkena air atau panas berlebihan pada sistem kabel. Dan terakhir ini ada kesimpulan, di mana sistem kelistrikan merupakan sumber utama tenaga listrik pada kendaraan, berperan penting dalam pengapian, starter, penerangan, dan pengisian daya. Perawatan rutin sangat penting agar fungsi sistem tetap stabil dan aman digunakan. Selanjutnya selesai. Sekian presentasi dari saya, yaitu materi sistem kelistrikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, sistem transmisi dalam manual maupun matic. Di sini dimana dijelaskan pengertian sistem transmisi. Jadi sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak kendaraan dengan perbandingan putaran tertentu. Tujuan utamanya itu adalah agar kendaraan dapat berjalan pada berbagai kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan pengemudi. Selanjutnya, fungsi sistem transmisi, yang dimana meneruskan tenaga putar dari mesin ke roda penggerak, mengatur kecepatan dan torsi kendaraan, terus
memungkinkan kendaraan berjalan maju, mundur, atau diam, mempermudah kendaraan menanjak dan berakselerasi, menghemat bahan bakar dengan menyesuaikan beban kerja mesin. Kemudian di sini ada jenis sistem transmisi. Yang pertama itu ada sistem transmisi pada kendaraan berbagai menjadi dua jenis utama, yaitu transmisi manual, itu MT atau manual transmission. Yang kedua transmisi otomatis, yaitu AT atau automatic transmission atau MATIC. Nah, di sini pengertian dua macam dari transmisi. Yang pertama itu kan transmisi manual, di mana transmisi manual adalah sistem perpindahan gigi yang dioperasikan secara langsung oleh pengemudi melalui kopling dan tuang persneling. Pada sistem ini, perpindahan gigi dilakukan secara mekanis dengan membantu sinkronisasi roda gigi di dalam gearbox. Nah, selanjutnya itu ada transmisi otomatis, di mana transmisi otomatis itu adalah sistem transmisi yang dapat berpindah gigi secara otomatis tanpa perlu kopling manual. Transmisi jenis ini menggunakan torsi konverter dan sistem hidrolik untuk mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Selanjutnya ini ada komponen utama dari transmisi. Yang pertama itu ada manual, yang dimana yang pertama kopling atau clutch berfungsi menghubungkan dan memutus tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua poros input, yang dimaksud itu input shaft, menerima tenaga dari mesin. Yang ketiga poros output atau output shaft, yang menyalurkan tenaga ke gardan atau roda. Yang keempat roda gigi, yaitu gear, mengatur perbandingan kecepatan dan torsi. Yang kelima tuh shift forward dan shift lever, menggesek gigi sesuai perintah pengemudi. Yang keenam itu synchronizer, menyamakan putaran gigi agar perpindahan halus. Kemudian ada MATIC. MATIC ini yang pertama torque converter, mengganti fungsi kopling, meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua, planetary gear set, mengatur rasio gigi untuk kecepatan dan torsi. Yang ketiga, hydraulic control unit, mengatur tekanan oli untuk perpindahan gigi otomatis. Terus yang keempat, valve body, mengatur aliran oli ke bagian transmisi. Dan yang terakhir itu ada oli pump, memompa oli transmisi untuk sistem hidrolik. Dan selanjutnya itu ada cara kerja transmisi. Yang dari manual itu saat pengemudi menekan pedal kopling, tenaga mesin terputus dari transmisi. Pengemudi memindahkan tuas gigi sesuai kebutuhan. Kopling dilepaskan perlahan, tenaga diteruskan ke roda melalui poros dan gigi. Setiap posisi gigi menghasilkan rasio kecepatan dan torsi yang berbeda. Kemudian ada MATIC. MATIC itu mesin memutar torque, yang konverter mengalirkan tenaga ke planetary gear set, dan sensor dan katup hidrolik mendeteksi kecepatan kendaraan dan posisi gas. Sistem secara otomatis memiliki gigi yang sesuai, yaitu D2LR. Perpindahan gigi berlangsung halus tanpa perlu pedal kopling. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari transmisi. Nah, kelebihan dari transmisi manual itu ada akselerasi lebih cepat karena perpindahan gigi bisa dikontrol penuh. Kemudian konsumsi bahan bakar lebih irit jika dikendarai dengan benar. Terus yang ketiga, biaya perawatan dan perbaikan lebih murah. Yang keempat itu komponen lebih sederhana dan awet. Dan yang kelima itu cocok untuk kondisi jalan menanjak atau
berbeban berat. Kemudian ada kekurangan transmisi manual. Yang pertama, membutuhkan keterampilan mengemudi lebih tinggi. Yang kedua itu pengoperasian kopling dan gigi melelahkan di kemacetan. Yang ketiga, perpindahan gigi yang salah bisa merusak komponen. Dan yang keempat, tidak nyaman transmisi otomatis untuk pengemudi pemula. Selanjutnya, kelebihan dari transmisi matic. Yang pertama itu pengoperasian sangat mudah, cukup gas dan rem tanpa perlu ganti gigi. Kemudian kenyamanan digunakan di jalan macet atau perkotaan. Perpindahan gigi halus dan stabil. Risiko start atau mati mendadak lebih kecil dibanding manual. Kemudian kekurangan dari transmisi matic itu konsumsi bahan bakar lebih boros dibanding manual. Kemudian yang kedua, biaya servis dan perawatan lebih mahal. Yang ketiga, biaya komponen lebih rumit. Yang terakhir, akselerasi dan kontrol tenaga tidak sebaik transmisi manual. Kemudian di sini ada perbandingan singkat dari transmisi manual dan matic. Dari cara kerja transmisi manual itu, pengemudi mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual, sedangkan secara matic itu perpindahan gigi dilakukan otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik. Terus secara koplingnya itu transmisi manual itu ada kopling manual yang dikendalikan oleh pedal, sedangkan untuk transmisi matic itu menggunakan torque converter sebagai pengganti kopling. Kemudian ada pengendali pengemudi. Dari transmisi manual itu penuh karena pengemudi menentukan kapan ganti gigi, dan dari transmisi matic itu terbatas, sistem otomatis menentukan perpindahan gigi. Kenyamanannya dari manual itu kurangnya nyaman di kemacetan karena sering ganti gigi. Terus di matic itu nyaman, cukup tekan gas dan rem. Terus dari konsumsi bahan bakar, dari manual itu lebih irit jika cara mengemudi efisien. Terus dari matic itu cenderung lebih boros. Jadi kemudian perawatan dari transmisi manual itu murah dan mudah, sedangkan dari matic lebih mahal dan kompleks. Kemudian akselerasi dan tenaga. Dari manual itu lebih responsif dan bertenaga, sedangkan dari matic itu lebih halus tapi sedikit lambat. Kemudian terakhir itu kecocokan penggunaan. Dari transmisi manual itu cocok untuk pengemudi berpengalaman atau medan berat. Sedangkan transmisi matic itu cocok untuk pemula dan penggunaan di kotaan. Selanjutnya itu ada perawatan sistem transmisi. Yang pertama itu ganti oli transmisi secara berkala sesuai jadwal pabrikan. Yang kedua itu hindari penggantian gigi secara kasar atau manual. Terus periksa level oli transmisi otomatis secara rutin. Yang keempat, jaga kebersihan sistem kopling dan torque converter. Dan terakhir, dengarkan suara aneh saat perpindahan gigi sebagai tanda kerusakan. Kemudian terakhir, ini kesimpulan, di mana kesimpulannya itu sistem transmisi berfungsi menyalurkan dan mengatur tenaga mesin ke roda penggerak. Transmisi manual dioperasikan secara mekanis, sedangkan transmisi matic bekerja otomatis dengan sistem hidrolik. Terus, pemilihan jenis transmisi tergantung pada kenyamanan, efisien, dan kebutuhan pengemudi. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari transmisi manual. Yang pertama itu ada rumus. Rumusnya itu rasio gigi sama dengan jumlah gigi penggerak dalam kurung drift gear dibagi dengan jumlah gigi di penggerakan, yaitu dalam kurung drift gear. Kemudian ada putaran poros keluar, yaitu output, sama dengan putaran mesin dalam kurung input dibagi rasio gigi. Contohnya, misal putaran mesin itu sama dengan 3000 rpm, rasionya gigi 1 sama dengan 3,5
14:1, terus rasio final gear itu 4:1. Maka total rasionya itu sama dengan 3,5 dikali 4 sama dengan 14:1. Putaran poros rodanya itu N output sama dengan 3000 dibagi 14, hasilnya 214,3 rpm. Arti roda berputar 214 rpm saat memulai berputar 3000 rpm pada gigi 1. Kemudian ini perhitungan dari transmisi metrik. Yang pertama itu transmisi metrik menggunakan planetary gearset dan torque converter. Rasio ditentukan oleh perbandingan gigi planet, bukan langsung dari dua roda gigi biasa. Rumusnya itu planetary gear R sama dengan 1 ditambah RG per S. Keterangannya itu dari R itu rasio gigi, yang RG jumlah gigi ring gear, yang S itu jumlah gigi sound gear. Contohnya jika ring gear sama dengan 72 gigi, terus sound gear sama dengan 30 gigi, maka masukkan rumus R sama dengan 1 ditambah 72 dibagi 30 sama dengan 3,4:1. Jika putaran mesin 3000 rpm, maka N output 3000 dibagi 3,4 sama dengan 882,3 rpm. Selanjutnya itu selesai. Sekian presentasi yang saya sampaikan, yaitu tentang transmisi manual maupun matic. Saya akhiri. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Sebelumnya, saya berterima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.